Pelatih Mozambik sampai frustrasi. Gegenpressing. John Hertman sukses bikin lawan tak berkutik di GBK. Suasana Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa malam, 9 Juni 2026, dipenuhi gemuruh puluhan ribu supporter yang memberikan dukungan tanpa henti kepada timnas Indonesia. Sejak peluit awal dibunyikan, atmosfer pertandingan terasa begitu panas. Bukan hanya karena gengsi laga FIFA Matchday, tetapi juga karena antusiasme publik yang ingin melihat apakah skuad Garuda mampu melanjutkan tren positif setelah kemenangan impresif pada pertandingan sebelumnya. Di sisi lain lapangan, ekspresi pelatih Mozambik perlahan berubah sepanjang pertandingan. Kamera beberapa kali menyorot dirinya yang tampak gelisah, berteriak memberikan instruksi, menggelengkan kepala, hingga menunjukkan raut wajah kecewa ketika para pemainnya kembali kehilangan bola. Bahkan dalam beberapa momen, rasa frustrasi terlihat jelas ketika ia melempar botol air mineral ke tanah sebagai bentuk kekecewaan terhadap jalannya pertandingan. Penyebab utama dari situasi tersebut bukan semata-mata karena hasil akhir, melainkan karena timnya benar-benar kesulitan menghadapi pola permainan yang diterapkan oleh John Hertman. Strategi tekanan tinggi atau gegenpressing yang dijalankan timnas Indonesia membuat Mozambik tidak mampu memainkan gaya sepak bola yang selama ini menjadi kekuatan mereka. Strategi yang mengubah wajah permainan Indonesia. Sejak dipercaya menangani timnas Indonesia, John Hertman berulang kali menegaskan bahwa ia ingin membangun identitas permainan yang aktif dan berani mengambil inisiatif. Filosofi tersebut kembali terlihat jelas dalam pertandingan melawan Mozambik. Alih-alih menunggu lawan menyerang, Indonesia justru tampil menekan sejak menit pertama. Para pemain depan tidak memberikan ruang bagi bek-bek Mozambik untuk menguasai bola dengan nyaman. Setiap kali lawan mencoba membangun serangan dari belakang, tekanan langsung datang dari berbagai arah. Pendekatan ini membuat Indonesia terlihat seperti tim yang mendikte jalannya pertandingan. Mozambik dipaksa bermain sesuai ritme yang diinginkan Garuda dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan permainan mereka sendiri. Mengenal gegenpressing ala John Hertman. Dalam sepak bola modern, gegenpressing merupakan strategi yang dilakukan segera setelah sebuah tim kehilangan penguasaan bola. Tujuannya adalah merebut kembali bola secepat mungkin sebelum lawan sempat membangun serangan. Namun, yang diperlihatkan Indonesia bukan sekadar pressing biasa. Begitu bola berpindah ke kaki pemain Mozambik, 3 hingga 4 pemain Indonesia langsung bergerak menutup ruang. Pemain yang paling dekat memberikan tekanan langsung kepada penguasaan bola, sementara rekan-rekannya menutup jalur umpan ke berbagai arah. Akibatnya, pemain Mozambik hampir tidak memiliki waktu untuk berpikir. Pilihan mereka sangat terbatas. Jika mencoba menggiring bola, tekanan datang dari berbagai sisi. Jika ingin mengoper, jalur umpan sudah lebih dahulu ditutup. Bahkan ketika mencoba memainkan bola panjang, lini belakang Indonesia telah siap mengantisipasi. Tekanan tersebut terjadi hanya dalam hitungan beberapa detik setelah Indonesia kehilangan bola, sehingga lawan sulit keluar dari situasi tertekan. Siksaan 5 detik yang membuat lawan kehilangan ritme. Salah satu ciri khas strategi yang diterapkan Hertman adalah kecepatan reaksi seluruh pemain ketika kehilangan penguasaan bola. Tidak ada pemain yang diam menunggu instruksi. Semua bergerak secara kolektif untuk mengejar bola. 5 detik pertama setelah kehilangan bola menjadi momen paling penting. Dalam periode singkat itu, Indonesia berusaha merebut kembali penguasaan sebelum Mozambik memiliki kesempatan mengatur serangan. Strategi ini membutuhkan koordinasi yang sangat baik karena seluruh tim harus bergerak sebagai satu kesatuan. Ketika satu pemain melakukan tekanan, pemain lain langsung menutup ruang di sekitarnya. Dengan demikian, lawan seolah terjebak di dalam kurungan dan sulit menemukan jalan keluar. Beberapa kali Mozambik berhasil merebut bola, tetapi hanya beberapa detik kemudian mereka kembali kehilangannya akibat tekanan agresif Indonesia.
Lini tengah menjadi mesin penghancur serangan lawan. Keberhasilan gegenpressing tidak terlepas dari peran lini tengah yang tampil luar biasa disiplin. Para gelandang Indonesia bukan hanya bertugas membangun serangan, tetapi juga menjadi benteng pertama ketika bola hilang. Setiap kali Mozambik mencoba melakukan transisi cepat, lini tengah Indonesia langsung bergerak mempersempit ruang. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengangkat kepala dan mencari rekan setim yang berada di depan. Akibatnya, pola serangan Mozambik yang mengandalkan kecepatan berubah menjadi rangkaian umpan pendek yang tidak efektif. Semakin lama pertandingan berlangsung, semakin terlihat bahwa tim tamu mulai kehilangan kepercayaan diri dalam menguasai bola. Garis pertahanan tinggi menjadi pendukung strategi. Salah satu faktor yang membuat gegenpressing berjalan efektif adalah keberanian Indonesia menerapkan garis pertahanan tinggi atau high defensive line. Para bek tidak bertahan terlalu dekat dengan gawang sendiri. Mereka maju hingga mendekati garis tengah lapangan sehingga jarak dengan lini tengah menjadi sangat rapat. Keuntungan dari strategi ini adalah ruang bermain lawan menjadi semakin sempit. Mozambik tidak memiliki area yang cukup untuk melakukan kombinasi serangan maupun mengirim umpan terobosan. Memang terdapat risiko apabila lawan mampu melewati tekanan pertama, namun koordinasi yang baik membuat Indonesia mampu mengurangi ancaman tersebut. Strategi ini juga membuat Indonesia lebih mudah merebut bola, karena seluruh pemain berada dalam jarak yang saling mendukung. Stamina tinggi menjadi modal utama. Tidak semua tim mampu menerapkan gegenpressing selama 90 menit. Strategi ini membutuhkan kondisi fisik yang sangat prima karena pemain harus terus berlari, melakukan tekanan, dan segera kembali ke posisi ketika bola berpindah. Dalam pertandingan melawan Mozambik, para pemain Indonesia menunjukkan tingkat kebugaran yang mengesankan. Mereka tetap mampu menjaga intensitas permainan hingga memasuki babak kedua. Lini depan terus melakukan tekanan, sementara lini tengah tidak berhenti mengejar setiap bola yang bergerak. Kondisi ini membuat Mozambik semakin kesulitan karena mereka harus menghadapi lawan yang tidak pernah mengendurkan tempo permainan. Komunikasi yang membuat sistem berjalan sempurna. Selain faktor fisik, komunikasi menjadi elemen penting dalam keberhasilan strategi Hertman. Para pemain terlihat saling memberikan instruksi ketika melakukan pressing. Bek mengarahkan posisi lini tengah, gelandang memberi aba-aba kepada penyerang, sementara penjaga gawang turut aktif mengatur garis pertahanan. Koordinasi seperti ini membuat Indonesia mampu menjaga bentuk permainan meskipun bergerak dengan intensitas tinggi. Kesalahan posisi yang biasanya muncul akibat pressing agresif dapat diminimalkan melalui komunikasi yang baik. Mozambik kehabisan ide. Seiring berjalannya pertandingan, Mozambik mulai kehilangan solusi. Mereka mencoba memainkan bola pendek, tetapi ditekan. Mereka mencoba umpan panjang, tetapi dipotong. Mereka mencoba memanfaatkan sisi lapangan, tetapi segera ditutup oleh pemain Indonesia. Situasi tersebut membuat permainan mereka tidak berkembang. Serangan yang dibangun berulang kali terhenti di area tengah, sementara Indonesia terus menguasai jalannya pertandingan. Frustrasi mulai terlihat tidak hanya dari pelatih, tetapi juga dari para pemain yang beberapa kali melakukan kesalahan sederhana akibat tekanan yang terus-menerus. Pergantian pemain menjaga intensitas. John Hertman juga menunjukkan kecerdasannya dalam mengelola pertandingan. Ketika intensitas pressing mulai menguras tenaga pemain, ia melakukan pergantian yang tepat. Pemain pengganti masuk dengan energi baru dan langsung melanjutkan pola permainan yang sama. Hal ini memastikan bahwa tekanan terhadap Mozambik tidak pernah berkurang. Sebaliknya, lawan justru semakin kesulitan karena harus menghadapi pemain yang masih segar dan memiliki kecepatan tinggi. Indonesia kini berani mendikte permainan. Kemenangan atas Mozambik melengkapi hasil positif setelah sebelumnya Indonesia juga meraih kemenangan atas Oman. Lebih dari sekadar hasil, dua pertandingan tersebut memperlihatkan perubahan cara bermain timnas Indonesia. Kini Garuda tidak lagi hanya mengandalkan serangan balik atau menunggu kesalahan lawan. Indonesia tampil sebagai tim yang berani menguasai bola, melakukan tekanan tinggi, dan menentukan tempo pertandingan. Perubahan ini menunjukkan bahwa proses yang dibangun Hertman mulai membentuk identitas permainan yang jelas.
Sinyal bahaya bagi rival Asia. Penampilan impresif Indonesia tentu menjadi perhatian bagi negara-negara lain di kawasan Asia. Tim yang dahulu dikenal mengandalkan semangat juang kini mulai menunjukkan kualitas taktik yang lebih modern. Dengan sistem gegenpressing yang terorganisasi, garis pertahanan tinggi yang disiplin, serta kondisi fisik yang mendukung, Indonesia memiliki modal besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Tentu masih ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan, terutama dalam menjaga konsistensi ketika menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi. Namun arah perkembangan tim terlihat sangat positif. Jika filosofi permainan ini terus diasah dan para pemain semakin memahami sistem yang diterapkan, Timnas Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Pertandingan melawan Mozambik bukan hanya menghasilkan sebuah kemenangan. Laga tersebut menjadi bukti bahwa di bawah arahan John Hartman, Garuda sedang bertransformasi menjadi tim yang mampu mendikte permainan, memaksa lawan melakukan kesalahan, dan tampil dengan karakter sepak bola modern yang agresif. Bukan hal yang mengherankan jika lawan terlihat frustrasi, karena sepanjang pertandingan mereka benar-benar dibuat tak berkutik oleh tekanan tanpa henti yang diperagakan Timnas Indonesia.